Kalau dia berani mengeluarkan argumen atau statement, dia juga harus berani membuktikan. Jangan asal berkeluar-keluar. Saudara boleh maju? Masih setia menunggu. Iya dong. Pengen tahu Ya, ya. Sarah pemberian sanksinya. Ya. Ya nyerap biar dapat Aman. ya. Oke, udah semua? Belum. Aman. Udah. Aman ya? Aman semua? Aman ya? Oke, mungkin dari Mas Tris dulu nih. Ya. Tadi seperti apa sih? Baik, jadi hari ini kami mendampingi Sarah yang pertama di unit Renakta dalam tahapan proses penyidikan, ya, pemeriksaan di unit Renakta atas laporan Sarah terhadap Rizal atas dugaan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual. Dan tadi setelah selesai kami bergeser ke unit Jatanras ya. Jadi kita langsung pemeriksaan saksi-saksi dari Sarah atas laporan yang kedua Sarah terhadap Rizal atas dugaan tidak pidana membuat pengaduan palsu, pencemaran nama baik dan ataupun fitnah. Jadi ada dua agenda ya. Ada agenda pertama dulu nih, Pak. Ya. Seperti apa sih? Berapa pertanyaan dari untuk Sarah? Tadi Sarah sendiri kurang lebih sekitar 17 pertanyaan ya. 17 pertanyaan dan kemudian disambung dengan saksi-saksi dari pihak si Sarah juga tadi. 17 pertanyaan seputar apa? Ya, intinya sih pertanyaannya hanya mempertegas ya jawaban-jawaban dalam tahapan proses penyelidikan. Jadi intinya sih sebenarnya sama, cuman ada penambahan ya 1, 2 atau 3 pertanyaan hanya untuk mempertegas saja. Apa yang dipertegas? Ya, intinya Mungkin terkait juga dugaan tidak pidana tersebut ya. Ya mungkin ini tidak perlu kami sampaikan ya secara konkret kepada teman-teman media. Intinya di sini saya sampaikan bahwa hari ini sudah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Sarah dan saksi-saksinya atas laporan Sarah kepada Rizal atas dugaan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual yang saat ini sudah naik ke penyidikan di unit Renakta Polda Metro Jaya. Sarah 17 pertanyaan, adakah pertanyaan yang sulit mungkin dan seputar apa yang sulit? Sarah Jelas sih, nggak ada di sini sih. Karena menyangkut, maksudnya terkait dengan laporan saya. Jadi ya saya alhamdulillah lancar semua sih. Tidak ada tekanan atau apa? Karena kan ini kan mengulang lagi, flashback lagi, Ya. kamu dibuka lagi gitu. Enggak seperti yang di awal. Seperti yang di awal. Artinya pertanyaan itu memberatkan dari pihak sana, Pak? Ya, ini intinya hanya sekedar mempertegas saja ya apa yang menjadi jawaban-jawaban sebelumnya dalam tahapan proses penyelidikan. Sebenarnya yang membedakan ini kan cuma nama aja. Kalau kemarin itu masih klarifikasi dalam tahapan proses penyelidikan. Kalau sekarang ini sudah bukan klarifikasi tapi pemeriksaan sebenarnya. Jadi nanti bukan undangan tapi panggilan. Jadi pada saat nanti katakanlah 2 kali dipanggil berturut-turut secara patut tapi terlapor tidak memenuhi undangan panggilan tersebut, maka bisa dilakukan upaya jemput paksa. Untuk yang pengaduan palsu itu bang udah naik penyidikan juga yang Belum, masih klarifikasi dalam tahapan proses penyelidikan. Itu ya, pengaduan Ya, di unit Jatanras. Berarti unsurnya udah terpenuhi ya Bang, unsur hukumnya sudah naik ke tahap penyidikan ya? pertama Bang. Ya kalau yang pertama ini kan sudah naik ke penyidikan. Berarti kalau sudah naik ke penyidikan pada saat klarifikasi dalam tahapan proses penyelidikan ditemukan adanya indikasi perbuatan sebagaimana pasal yang dilaporkan Sarah kepada si Rizal. Kalau misalkan tidak terpenuhi tentunya tidak akan naik ke penyidikan dan akan dihentikan pada saat gelar perkara itu.
Berarti selanjutnya nanti Bang, saudara Rizal bukan diundang lagi Bang, tapi Dipanggil, ya, karena sekarang ini kan sudah korban, saksi korban sudah diperiksa. Oke. Nanti tinggal dari pihak rumah sakit, nanti langsung dipanggil super lapornya. Oke. Butuh berapa lama Bang panggilan itu? Ya, Dari kurang selesai. begitu tahu ya. Bisa ditanyakan langsung ke penyidik kapan Oke. kira-kira. Membawa terlapor dua dipanggil. saksi yaitu ART dan Ya. mantan ART dan supir, mantan supir. Ya. Nah, kenapa memilih dia? Mungkin karena kasaran. Ya, karena saksi-saksi itu kan memang yang mungkin melihat secara langsung, karena unsur saksi itu adalah dia yang melihat, mendengar dan mengalami. Melihat Karena pada saat si saksi-saksi itu dia kan mengetahui karena memang dia pada saat itu bekerja. Kasara ini kan ART otomatis yang dekat banget sama Kasara, dalam arti kata lingkungan rumah nih ya. Saksi itu melihat apa sih Kasara? Pada saat Kasara dilecehkan atau disiksa, atau maksudnya di KDRT? Iya, Mungkin melihat sebagian yang saya laporkan yang pertama kali itu seperti kekerasan fisik dan fisik dan sosial. Fisik Kasara dalam selalu arti apa, Mbak? membantah, fisik dalam arti apa? Lebih detail. ya seperti laporan saya yang awal itu. Pemukulan saya atau- nggak perlu menjelaskan secara detail. Artinya Masalah kekerasan tapi Kasara dari tadi kan pihak- pihak sana udah bersumpah tuh di atas di bawah Al-Qur'an tuh. Gimana melihat Ya, bahwa katanya itu Kasara kepleset. Ya gitu. terserah dia berani bersumpah seperti itu ya berarti dia akan berani menerima akibatnya gitu. Tapi Karena sumpah Al-Quran itu kan bukan hal yang sepele, bukan hal yang main-main gitu. Saya juga bisa membuktikan kalau itu emang perbuatan dia. Tapi ada surat dokter yang menunjukkan bahwa itu benar bukti terpleset Kak. Itu bagaimana Kak? Dia menunjukkan itu Kasara. Gimana Kak? Ya biar Bang Kris saja menjelaskan. Ya, biarkan saja lah ya. Nah, intinya di sini kita fokus sama laporan Sarah ya, bahwa laporan Sarah sudah naik ke penyidikan, berarti sudah terpenuhi unsurnya. Nanti tinggal kita ikutin prosesnya, mau dari pihak Rizal membantah, dia bicara tidak pernah melakukan itu haknya dia. Karena tadi saya sudah sampaikan yang namanya seorang terlapor, dia bebas memberikan keterangan. Tinggal penyidik mencari buktinya. Kasara pertama kali mengenal sosok dan akhirnya mau menikah dengan Reza, orang yang biasa aja tuh bagaimana sih Kak Kasara? Ya, Atau saya- melihat Kasara udah mendengar? Dia kan pernah cerita itu ya. Saya juga pernah menanyakan tentang masa lalu dia. Saya awalnya nggak tahu kalau dia artis. Ya, saya tahu karena dia cerita. Dan tentang masa lalunya juga dia cerita, dia terbuka. Tapi saya menanyakan balik itu, kamu masih seperti itu apa tidak? Masalahnya dalam arti apa nih Kak? Ya, Narkoba, katanya pemabuk. Saya nggak perlu menjelaskan lah, Oke. semua orang juga sudah tahu gitu. Ya itu apa yang dia katakan itu nggak sesuai kenyataan. Kalau dia emang benar-benar hijrah ternyata enggak. Ternyata. Jadi saya merasa ketipu aja. Itu Berarti pada saat itu sampai sekarang pun Kasara merasa ini ditipu. iya gitu. Iya. Karena kan memang saya komunikasinya lewat WA doang ya, maksudnya ta'aruf, jarang ketemu, jadi saya nggak tahu karakter aslinya. Kasara sempat meninggalkan rumah katanya, kan dia sempat berstatement itu. Itu dalam kondisi seperti apa sih? Kasara sudah mendapat perlakuan Kalau tidak- meninggalkan rumah sih enggak ya, malah justru lebih diusir. karena bukan- pihak sana bukan- bilangnya iya. meninggalkan rumah Kasara. Bisa Iya, diklarifikasi. enggak. Saya punya apa ya? Nggak perlu lah saya jelaskan di sini. Saya udah menjelaskan semuanya di penyidik gitu, yang menyerahkan bukti-buktinya kalau emang saya emang beneran diusir sama dia. Diusir ya. Bukan saya keluar dari rumah ya, itu bukan di sini. karena mungkin setelah mendapati KDRT dan kekerasan seksual masih menjalani penyembuhan gitu, Konseling gitu. Enggak, Konseling. udah beres. Berarti Udah beres. Sudah berapa lama kok berarti selama konselingnya? Berapa bulan tidak di konseling? Beberapa bulan sih, 3 bulan. 3 bulan lebih. Berarti ini salah satunya Kasara membuktikan bahwa dirimu sudah berani ya, tampil karena sudah bisa menata diri. Benar nggak sih Kasara dirimu sempat melakukan bunuh diri karena sudah Oh tidak enggak, kuat itu banget? itu bohong. Tidak ya. Enggak bohong. Itu bohong. Oke. Oke. Kasara yang soal dia juga ditipu katanya Kasara sudah berstatus janda padahal dia tidak tahu. Saya punya buktinya, saya bisa buktikan itu. Kalau dia berani mengeluarkan argumen atau statement, dia juga harus berani membuktikan. Jangan asal berkeluar-keluar, tapi itu nggak ada buktinya gitu.
itu saya bisa tuntut. Status Kasara sama dia juga sudah berpisah ya. Apakah dia sudah menjalankan kewajibannya itu dalam arti kata memberikan nafkah idah? Belum, sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum, Sampai Bang? sekarang belum. Ya. Padahal ada Jadi, batas waktu kan? Ya, Oke. kalau nggak salah itu diberikan waktu sama majelis hakim itu kan selama 6 bulan. Jadi kalau misalkan 6 bulan itu si Rizal tidak melakukan ikrar talak, berarti kan gugur tuh gugatannya. Ya. Ya meskipun sudah ada putusan, tapi kalau syarat talak belum dipenuhi ya belum bisa dikatakan sah perceraian itu. Karena yang menggugat kan Rizal. Gugat talak kan. Jadi harus ada ikrar talak, dan sebelum melakukan ikrar itu apa yang jadi kewajibannya dia harus diberikan dulu. Penuhi dulu ya? Iya. Termasuk bayar masa idah itu ya, Bang? Iya, idah, mut'ah, sama nafkah lampau yang belum pernah diberikan sama sekali semenjak menikah sama Sarah. Dan ini sudah berapa bulan, Bang? Kalau nggak salah sudah jalan 4 bulan aja. Tinggal 2 bulan lagi ya. Iya. Kak Sarah merasa kayak digantung, satu dibohongin, ditipu, status yang sekarang juga akhirnya masih tetap digantung. Iya sih, maksudnya apa ya, kalau emang udah cerai ya udah gitu loh, langsung ikrar aja, langsung bayarin aja gitu biar cepat selesai, cepat kelar. Jangan digantung kayak gini sih. Ya, saya kecewanya di situ. Kak Sarah juga dilaporkan juga, Bang, yang di Polres Bekasi ya? Polres Cikarang. Polres Cikarang. Iya. Itu gimana tuh? Dia ada prosesnya? 2 laporan balik, yang satu di Jakarta Polda Jaya, yang satu di Polres Cikarang ya. Itu bahwa seolah-olah Sarah ini melakukan illegal akses, mencuri data, terus membuat nama baiknya dia jelek, mencemarkan nama baik, dan 2 mantan pekerjanya dia, ART dan mantan drivernya juga seolah-olah memberikan kesaksian palsu di persidangan. Semua tuduhan itu benar nggak sih, Kak? Apa yang semua Kak tuduhkan dia Kesaksian ke dirimu? semuanya fitnah buat bisa. Kalau dia berani mengeluarkan argumen atau statement, dia harus berani membuktikan. Gak cuma berkuasa. Makin mantap nggak sih akhirnya kamu ingin Iya, iyalah. menjarakan dia gitu karena banyak hal yang diputar balik. Ada pesan mungkin buat Rizal sendiri, Kak Sarah? Enggak sih, untuk sementara ini enggak. Trauma dengan laki-laki, Kak Sarah? Kalau sebelumnya sih iya trauma saya, karena saya kan masih belum ini, masih belum recovery diri gitu. Kalau sekarang sih udah mendingan. Ya insya Allah mudah-mudahan saya mulai sedikit demi sedikit membuka diri. Selama ini Kak Sarah akhirnya bekerja sendiri, gimana Kak balik pulang ke Jawa Timur? Ya saya masih di sini, masih di rumah tante. Kan kan mondar mandir masih. Ada yang di Papua. Capek nggak sih Kak? Ya lumayan lah. Tugasnya belum selesai itu. Oke, Rizal nggak ada upaya pengen berdamai atau apa? Ada nggak sih Rizal? hubungin kakak atau mungkin emang sengaja udah nggak mau langsung ke kuasa hukum aja. Enggak. Dan Kak Sarah juga memang tidak mau lagi berkomunikasi. Enggak juga sih, memang. Iya. Di hadapan penyidik gimana Rizal? Minta damai nggak sih atau seperti apa? Banyak kenal tuh sama Rizalnya ya. Tapi Cuman sampai sekarang sih emang belum ada komunikasi ya, baik terhadap Rizal sendiri kepada Sarah atau melalui lawyernya dia, mungkin ke saya sebagai lawyernya Sarah, sampai sekarang ini belum ada. Ya intinya sekarang ini kita tinggal mengikutin ya apa yang menjadi tahapan pengacara, kita menghormatin jalannya penegakan hukum di Polda ini. pasal semua sudah terpenuhi Bang. Tuntutannya berapa sih Bang? Kalau untuk yang Ya untuk Kekerasan, KDRT, maksimalnya itu 12 tahun. 12 tahun ancaman hukuman.